سلام الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام على إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن عم ومن ظلم بأهل البدر صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة سلام الله على حبيبي الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, silakan bapak-bapak yang ada makanan silakan dimakan. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fikri Yassin beserta rombongan. Alhamdulillah sudah hadir dengan kita. Ya, untuk tingkat acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Saiful Baik yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan Yassin. Sesuai waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswatun hasanah
Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram guru kita semua, Muallim Dr. Ahmad Fikri LC, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Syafi'i Karib, Ustadz Amir Mahmud SAG, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Mulyono, Bapak Ustadz Ahmad Sumadi, yang sama-sama kita hormati Ustadz Makmum, yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah Mushola Darul Syahadah, Mushola Al-Mursidin, Masjid Jami Al-Mukhlisin, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Tak lupa juga yang saya hormati seluruh keluarga almarhumah Ibu Hajah Zubaidah binti Haji Mursid. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hanya kata yang bisa terungkap dari lisan kami, yaitu ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas segala kehadiran Bapak-bapak semua jamaah, dengan bersedianya mendoakan kedua orang tua kami. Mudah-mudahan langkah dan niat bapak-bapak semua selalu dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih atas bantuan seluruh tetangga, saudara dekat maupun jauh yang sudah membantu baik materi maupun pikiran ataupun tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan juga, amin ya rabbal alamin. Sebelum orang tua kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki bulan Ramadan, kami biasa setiap tahun selalu untuk mencek up keadaan fisik agar nanti ketika puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kami sudah lakukan hal itu dengan usaha. Alhamdulillah, 1 hari, 2 hari puasa pertama, 2, 3 bisa dilakukan dengan baik, puasa dan tarawih. Namun hal itu juga dibarengi dengan ujian, datang penyakit, batuk, terus alhamdulillah sembuh dan balik ke rumah tanpa disadari puasa ke-22 harinya Allah telah panggil. Usaha kami sudah lakukan untuk orang tua kami, mudah-mudahan niat dan apa yang kami kerjakan untuk kedua orang tua kami, untuk ibu kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami ucapkan mohon maaf jika tempat ataupun hidangan yang kurang berkenan, baik ataupun sapa maupun kepada saudara semua yang hadir kurang sapa, kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja dari kami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidus sadat wa khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'd.
Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin maka nafsin an tamutu illa bi'idnillahi kitaban mu'ajjalah. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujjaj, bil khusus sahibul bait al-mukarram Ustaz Haji Muhammad Nur Hasan Yasin serta keluarga besar dari almarhumah Ibunda Haja Rosidah binti Haji Mursyid, Jubaidah binti Haji Mursyid. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Masjid Jami Al-Mukhlisin Al-Mukarram Ustaz Al-Aziz Al-Mahbub Amir Mahmud bin Haji Matali Gutong. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Mahmun Bapak Haji Abdul Haris, Ketua Musola Darus Saadah Bapak Guru Haji Toto, Bapak Haji Syafi'i Garib, Bapak Asad Marhali, serta Bapak Ali Wafa, Bapak Taufik, dan seluruh para jamaah yang hadir. Sekali lagi mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau kami ucapkan minal aidin wal fa'idin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna siyamana ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan nantian semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjumpai bulan Ramadan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'idin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak terasa malam ini malam yang ke-7 kemangkatan almarhumah Ibunda Haja Zubaidah binti Haji Mursyid yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepat almarhum meninggalkan anak menantu serta cucu, meninggalkan para kerabat. Beliau telah selesai tugas dalam kehidupan di alamud jannah, di alamud dunia ini sebagai mar'atus solehah, sebagai seorang istri yang solehah yang mendampingi almarhum Haji Guru Haji Muhammad Yasin bin Haji Entom sebagai guru ngaji di lingkungan kebagusan, membangun musolah yang begitu bagus, yang begitu indah, sarana terbaik dan sebagai amal kebaikan buat almarhum Bapak Haji Muhammad Yasin dan Ibu Haja Jubaidah sebagai pembekalan yang sangat baik, ditinggalkan tempat yang terbaik berupa bangunan musolah 2 lantai. Alhamdulillah. Ini suatu bukti kebaikan-kebaikan almarhum daripada almarhumah, dari sebagian orang-orang tua kita, jamaah kita yang hadir melaksanakan sholat 5 waktu, menghadiri kegiatan keagamaan di musolah Darus Saadah. Mereka sama-sama membangun dan memakmurkan. Banyak di antara kita telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Junjungan Nabi SAW beliau bersabda, uzkuru mahasina mautakum li ta'asawihim wa kufu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kita, lita'asawbihim, untuk mengambil contoh teladan yang baik. Wa kufu an masawihim, tutupilah kesalahan-kesalahan mereka. Sesungguhnya mereka itu telah mendapatkan kenikmatan ataupun siksaan berupa azab apa yang pernah mereka lakukan ketika hidup di alam dunia. Menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat itu adalah memberi bekas kebaikan-kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua kita, baik di dalam ucapan, perbuatan, nasihat dan arahan, di dalam kemajuan dan kesuksesan daripada anak menantu serta cucu,
untuk mencapai kebahagiaan hidup di alamul dunia sampai alamul akhirat. Makanya orang tua kita dulu ingetin ame kita, sholat jangan sampai ditinggal. Apapun kesibukan kita, dimanapun kita berada, sholat jangan ditinggal. Karena sholat itu pintu kesuksesan seseorang di dalam dunia maupun kelak di alamul akhirat. Kalau kita pulang malam, itu nyak kita bilangin, udah sembahyang belum? Belum nyak, sembahyang dulu. Jangan ke dapur. Kalau ke dapur nanti lu makan kekenyangan, lu sender, lu tidur. Gak sembahyang Yang diingetin sholat mulu. Ternyata setelah wafat orang tua kita, yang terkenyang, yang selalu diingat di telinga kita adalah perintah untuk sholat. Sebab sholat inilah yang menjadi pelantara alamul baryah kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa anak yang soleh, yang bisa berubah kehidupan kedua orang tua kita di alamul baryah. Kalau umpama si fulan min ahli syar min dunubih, dari orang-orang jahat dan sebab dosa yang dilakukan di alamul dunia, Allah jadikan kuburnya hufratun minan niran. Allah jadikan kuburnya daripada lubang-lubang api neraka. Itu bisa diangkat, bisa dipadamkan hembusan api neraka itu bidoa al-waladin soleh, dengan doa anak yang soleh, dengan ucapan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ketika orang di alamul baryah, dia disiksa Allah Ta'ala siksaan yang amat pedih. Kemudian dengan doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya, itu yang namanya kuburannya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Dirubah alamul baryahnya, tempat yang terindah, tempat yang sejuk, tempat yang nyaman, tempat yang terbaik, tempat kembalinya. Maka orang ini bertanya, wahai Allah, kenapa engkau tempatkan diriku ke tempat yang sangat mulia, sedangkan aku orang pendosa tidak layak mendapatkan tempat yang begitu mulia? Apa kata Allah? Aku berikan kepada engkau tempat yang mulia ini, listighfar waladika laka, dengan sebab istighfar seorang anak untuk engkau. Ini pembacaan Yasin, tahmid dan dzikir. Apalagi di bulan Ramadan, tahlilnya khatmul Quran berkali-kali. Sampai sekarang tuh luar biasa. Ini pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ini pendidikan-pendidikan agama yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu. Dengan sebab kita kumpul begini karena orang tua kita dulu suka ngaji, suka sholat, suka tahlilan, memberikan contoh teladan yang baik. Karena garis keturunan kita ini keturunan orang-orang yang baik, dari orang yang soleh dan soleha. Jangan kita kotori nama baik leluhur kita, bapak kita, kakek kita, ibu kita, enyak kita, orang-orang yang baik. Jangan kita kotori dengan perbuatan kita. Apa yang diajarkan sama orang tua kita, kita jalani. Apa yang dilarang sama orang tua kita, hindari. Karena mereka lah lebih memahami dalam kehidupan
pahit dan manisnya dalam kehidupan alam modernnya. Walaupun orang tua kita sekolah nggak tinggi-tinggi, SR aja kagak lulus. Yang penting lu bisa berhitung, bisa baca modalnya. Dagang dah. Kamu udah bisa dagang, udah tahu untungnya sekian. Kemudian tuh anak ngaca mulu dah. Nyisiran mulu dah. Cengar-cengir dah. Kawinin. Orang dulu kan begitu. Yang penting lu bisa baca, bisa ngitung, bisa baca Quran, sholat lu rajin, belajar dagang. Punya untung. Benar gak? Udah punya untung, bisa mandiri, bisa bagian orang tua. Kemudian dilihat tuh anaknya ngaca, nyisir dah, senyum-senyum dah. Buru-buru nikahin. Tuh kesederhanaan orang tua kita seperti itu. Alhamdulillah. Makanya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Anak yang beruntung, anak yang bahagia itu bukan hartanya yang banyak, bukan mobilnya yang bagus, bukan rumahnya yang mewah, yang besar, tapi dari keuntungan yang Allah berikan, keluaskan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, hidup dalam keadaan tidak tenang dan tidak gelisah. Hidupnya tidak tenang dan gelisah. Kenapa mereka tidak hidup dalam keadaan tenang dan gelisah, tidak nyaman? Dengan satu sebabnya, karena lupa kebaikan orang tua. Idza tarakal waladu du'aul walidain in qata'at barakatuh. Jika seorang anak lupa doain orang tuanya, maka Allah akan cabut keberkahan daripada rezekinya. Akhir hidupnya nggak tenang, gelisah. Ini kadang-kadang habis raya Idul Fitri bukan di rumah orang tuanya atau ke kuburan orang tuanya, sekedar baca Yasin dan tahmid ataupun ajaran doa kepada Allah untuk didatengin dari raya, malah keragunan. Mentang-mentang daerah kebagusan, tinggal nyebrang doang. Pak, Bu, itu di Ragunan binatangannya sama aja, monyet kayak gitu dah. Jerapah kayak gitu, buaya memang kerjanya di empang. Betul? Nggak berubah. Kadang-kadang dia lebih senang lihat monyet daripada ngelihat wajah orang tuanya, bener? La haula wala. Jangan itu. Ajarin anak kita kebaikan-kebaikan. Boleh kita mau jalan kemana aja, boleh. Mau ke Bogor, ke Puncak, mes keluarga, boleh. Mau ke Bandung, boleh. Mau ke Anyer, boleh. Pengandaran, boleh. Kemana aja boleh. Asalkan silaturahmi kepada sanak saudara kita, apalagi orang tua dan mertua kita, jangan sampai ditinggal. Udah silaturahmi sana sini, baru dah cara bebas. Enggak gak? Saya waktu yang namanya pila, ajak jamaah usah wain saya ngacir. Alhamdulillah. Hidup mau berkah begitu. Sholat 5 waktu jangan ditinggal. Tuh Nabiullah Ibrahim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa enggak minta kepada Allah kerajaan ataupun kekuasaan, harta yang banyak buat generasi sesudahnya. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak turunanku senantiasa melaksanakan sholat
Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Nabi Ibrahim itu seorang nabi dan rasul yang dijuluki Abu Anbiya wal Mursalin, babak moyangnya para nabi dan rasul. Tapi doanya, ya Rabb, jadikanlah anak keturunanku senantiasa melaksanakan sholat. Sebab kalau anak yang senantiasa sholat, tatkala dia melaksanakan sholat, sujud di hadapan Allah, selesai dia melaksanakan sholat, kemudian tahmid dan zikir, kemudian diangkat kedua tangannya, yang pertama kali didoakan adalah kedua orang tuanya di alamul barzah. Alhamdulillah. Coba kalau anak yang suka ngetrek mulu, ngabut mulu, kira-kira sempet dia gak dibakal sembahyang? Agak. Anak ngayap mulu, nongkrong mulu di pos, dangdutan mulu, genjreng-genjreng mulu. Kapan didoain orang tuanya? Berasa kita ini menjadi orang tua, kebahagiaan hidup kita di akhir kita kalau anak sayang cinta sama kita. Alhamdulillah. Tuh kebahagiaan di hidup kita. Di akhir hayat kita rambut udah putih, kuping sedikit budak, megang duit gedek aja tuh. Jalan sedikit ingket. Tapi anak menantu perlu banget. Masya Allah. Dengar kata, Den pulang. Ngapa? Mak batuk mulu. Balik. Betul? Balik. Tanya lagi, Mahmud, Baba lagi kurang sehat meriang. Pulang. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Taat banget. Yang dipanggil atu orang 12 anaknya pada datang. Bukan anaknya doang, mantu dan anak cucunya pada datang. Tuh babanya baru meriang doang, yang dipanggil atu Mahmud, tapi yang datang banyak. Apa ini rahasianya pusat? Rahasianya karena babanya orang kaya. Kalau dipanggil atu, semuanya harus datang. Dapat informasi di WA grup, abang kita dipanggil me baba. Jangan-jangan wasiat, pembagian warisan nggak adil. Tuh, memang begitu Pak zaman sekarang. Kalau babak kita kaya, tanahnya lebar, duitnya banyak, masya Allah, tuh anak nurut. Nurut. Coba kalau babanya agak susah dikit, masya Allah, dipanggil kagak dengar. Katanya baba sih mau ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Sibro. Itu ada puskesmas. Ke BPJS saja. Ngantri lama banget. Kepanasan, ayah keburu modar. Memang gitu zaman sekarang. Apa pesan Nabi? Alimu auladakum wahsunu adabahum. Didiklah anak-anakmu. Didiklah anak-anakmu, tanamkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ajarkan mereka sholat. Ajarkan mereka baca Quran, tahmid dan zikir, tenteng anak kita ke masjid dan ke musola. Hadir di majlis masjid ilmu, datengin kepada orang yang soleh supaya anak kita didoain. Ini kalau mau bulan Syaban sampai bis lebaran nih, bapak kita nih, tuh anak dibawa ke rumah guru ngajinya. Ustaz, Kiai, ini anak saya, doain, tuh diusap. Orang yang diusap sama gurunya, doa orang tuanya, jadi orang sukses. Ini ke mau guru, mau ustadz dikerjain. Ke masjid, sendalnya cakep, diganti, sendal jepit. Nah sekarang,
Anak sekarang belajar ngaji umpama salah baca digebuk merotan, tar. Tuh anak tangannya merah, nggak berani ngabarin babanya, ditambah tanu ngapain? Merah, ngapain? Dipukul. Lu sih dibilangin susah sama guru, sabet megesper, par. Berkah tuh anak makanya. Dulu. Sekarang ya Allah bocah. Jangan dipukul, disuruh diri aja. Ya gak? Disuruh diri nih bocah. Karena susah banget dibilangin, disuruh diri. Cetrap. Dulu mah. Tuh pulang. Ngadu mau babanya. Kok 4:30 udah pulang aja? Biasanya jam 5. Kita mau baca diomelin, disuruh diri. Tuh, suruh apa kata bah? Kurang ajar mah tuh Ustaz. Dia nggak tahu waktu bangun musalah gue yang bangun. Gue kira yang gue muter-muter bawa perkosa. Tuh. Gurunya caci maki. Gurunya dihina. Paranin tuh ke musola. Gurunya dimarah-marahin. Ini namanya nggak ngedidik agama. Ngebela boleh asalkan bener. Kalau ngebela yang salah, anak kita yang salah, maka tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jangan ngarep kalau kita nanti tua bakal memperhatikan diri kita. Apalagi kita udah meninggal dunia. Karena anak adalah permata yang termahal yang tidak bisa diperjualbelikan. Mobil intan berlian kita bisa miliki dengan bermacam-macam cara kita usaha. Tapi kalau anak cakep, jelek, buruk akhlaknya ataupun baik akhlaknya, yang ditanya itu anak siapa? Itu anak siapa sih? Yang ditanya bah? Babanya. Kadang-kadang bini beda sama ayah. Kalau anak rajin sholat, rajin ngaji, juara, apalagi kerjanya bagus, gajinya 17 juta per bulan. Apa kata emaknya? Anak gua tuh. Anak gua. Anak lu nu, gua ngamen mulu nu. Ngebut mulu nu. Susah amat dibilangin. Tuh. Babanya diem ya. Lu kalau gua nggak tahu aja lu. Lu kalau gua nggak nyarok saham ke rahim lu bisa nggak punya anak? Karena lu manusia biasa, bukan Sayyidatina Maryam. Idza arada ayyakun, jelek ataupun buruk itu anak kita. Maka peliharalah, didiklah anak kita ini masih kecil nih. Mumpung masih bersih hatinya, jernih otaknya. Tuh, perhatiin. Makannya, minumnya, pakaiannya. Jangan sembarangan dia bergaul. Jangan kasih handphone sembarangan. Kadang anak kecil aja ini umur 2 tahun udah megang handphone sekarang. Tuh anak kecil tuh. Kalau umpama pengen makan, kemudian susah makan, itu dipanggil babanya, ya sini, kenapa tuh Fatimah susah banget makan? Jadi kebo, bah. Jadi kebo. Wek. Dinaikin tuh anaknya. Tuh ada kebo. Supaya man bisa makan, baca selawat, baca ini. Tuh baba ambil kayak gitu. Gimana caranya gitu? Anak susah tidur, bikin apa dong? Ayunan tuh, mekain. Ngajin sholatullah, salamullah
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dulu ibu-ibu dulu. Kalau sekarang mah enggak. Jiran digendong, Bang Toyib, Bang Toyib. Kagak pulang-pulang. Dinyanyi ini begitu. Kalau kereta malam dah. Ya lagi ngetop banget ini. Camelia. Dinyanyiin begitu. Nanti ketika anak kita model kayak gitu, nggak tanamkan agama, jangan-jangan ketika lu sakaratul maut dinyanyiin ala Ijrail datang memanggil, karena lu ngajarin nyanyi, nggak ngajarin baca Quran. Ajarin Quran, talqinin, tahmid dan zikir. Birru aba'ukum tabarru abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada ibu bapakmu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbakti pula. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa fa'alaiha. Jika kamu berbuat baik, ketahuilah kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu. Jika kamu melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, ketahuilah dosa itu akan kembali kepada diri kamu. Oleh karena itu, anak yang terbaik, anak yang sukses adalah selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Baik yang telah wafat ataupun masih ada, berikanlah kebahagiaan di penghujung akhir hayatnya sebelum mereka dipisahkan ruh dengan jasad. Inilah yang saya bisa sampaikan. Saya lagi mohon maaf apabila kekurangan. Bila taufik wal hidayah wa biridha wal inafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bani karim irhamar rahimin ya mujibah sa'irin alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah nas'aluka dawamal afiyah wa tamama ni'mah wa husnul khatimah. Allah nas'aluka khairul hayat wa khairul mamat wa khairu ma bainahuma ahyina hayatan su'ada hayatan tuhibbul baqah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jammil ahwalana saddid aqwalana waslih a'malana wa tahhir qulubana wa ahsin ahlakana wa tayyib wa barik fadakina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bukakan maaf yang saya saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.